Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Dr. R. Hera Gustianto Ali Murni, episode 25. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo para kawargian Sayaga semua, senang sekali saya Dr. Anto kembali untuk membersamai para kawargian Sayaga. Seperti biasa, izinkan saya untuk mengucapkan semoga para kawargian Sayaga sehat, sukses, bahagia, sejahtera, dimanapun dan kapanpun Anda sedang mendengarkan audio podcast ini. Seperti janji saya sebelumnya, saya ingin melanjutkan tentang audio podcast saya yang mungkin sudah beberapa waktu yang lalu didengar oleh para kawargian. Dan jika para kawargian ada yang belum untuk mendengarkan audio podcast saya sebelumnya, silakan kunjungi di hipnoterapibandung.com dan masuk ke pilihan audio podcast, ataupun boleh juga nonton di YouTube Sayaga Hipnoterapi Bandung. Di situ juga ada kumpulan-kumpulan audio podcast di mana salah satunya saya memberikan audio podcast di sana. Oke, mungkin sedikit mengingatkan ya apa bahasan tentang audio podcast saya sebelumnya, yaitu saya membahas tentang sebuah tahap yang saya bilang mungkin tahap praterapi, yaitu tahap di mana sebelum Anda memilih-milih terapi, sebelum Anda untuk memutuskan untuk minum obat apa, atau mau ngambil cara apa, atau mau ngambil kelas apa, atau mau mengambil tindakan apa. Nah, ada langkah sebelumnya yang kadang-kadang orang sering lupa, para klien saya sering lupakan, para kawargian juga mungkin sering lupakan. Di mana langkah tersebut adalah sebetulnya membangun kesadaran kita terlebih dahulu, supaya apa? Supaya proses yang akan kita jalankan selanjutnya ini akan sangat mudah untuk kita jalani. Kenapa? Karena kita sudah tahu apa konsekuensinya, apa perlunya kita lakukan proses tersebut, dan tentu saja jika kita tidak melakukan, yang akan sangat rugi tentunya adalah diri sendiri dan juga pastinya orang-orang yang sayang atau mencintai kita. Oke, itulah isi audio podcast sebelumnya. Nah, saat ini saya ingin melanjutkan sedikit lagi, yaitu setelah kita tahu, setelah kita mau, memang ada beberapa orang ternyata tidak mampu untuk menjalankan hal tersebut. Nah, memang ada saja beberapa klien ataupun pasien saya yang merasa dia tidak mampu. Jadi, tidak mampu yang akan saya bahas di sini adalah ketidakmampuan secara internal yang ternyata sangat banyak terjadi dalam diri pasien saya atau klien saya yang berkeinginan untuk berubah. Contohnya apa tuh? Nah, contoh yang paling sering banyak terjadi adalah di pasien saya yang mengalami kelebihan berat badan. Nah, di sini pasien saya ingin untuk mengikuti program berat badan. Namun ternyata ketika saya sudah memberikan programnya, katakanlah memberi jenis olahraganya, memberikan jenis makanan yang harus dia atur, kemudian hal-hal lain yang harus dia lakukan, ternyata ada saja hal-hal yang tidak bisa untuk dia lakukan. Seperti misalnya, wah dok, kan kemarin mah sebetulnya saya udah tahu ya, kan dokter udah kasih tahu saya harus mengurangi cemilan. Saya harus mengurangi makan-makan di saat dimana saya memang sebetulnya tidak lapar atau katakanlah tidak butuh. Tapi entah kenapa dok, ini susah sekali. Saya itu ketika saya lagi sendiri, ketika saya lagi stres itu, wah bawaan saya tuh pingin namanya tuh ngemil, namanya makan ringan, namanya
malah jalan-jalan, makan dan segala macam. Nah, inilah yang kita sebut sebetulnya banyak hambatan internal yang terjadi yang menghalangi seseorang tersebut untuk berubah. Dan tentu saja sebagai professional health coach, saya membantu untuk menangani hambatan-hambatan internal seperti ini. Kenapa? Karena ini jatuhnya sudah ada halangan-halangan emosional, atau ya ada juga yang dibilang mental block ada. Ya katakanlah tadi hambatan-hambatan emosional seperti munculnya perasaan sedih, kecewa, takut, marah, yang akhirnya dia mengulangi lagi perilaku bermasalah yang mengakibatkan kesehatannya menurun. Seperti pada kasus barusan yang saya sebutkan, nah itulah yang banyak orang sebut sebagai emotional eating. Atau bahkan kasus yang mungkin lebih sering terjadi, yang sering datang ke saya dan banyak orang mungkin tidak sadar, yaitu gangguan tidur. Nah, ini banyak sekali dok, saya itu kalau tidur tuh, wah itu jam 12, jam 1, kadang juga cuman baru 1 jam, 2 jam udah bangun lagi. Ini gimana ya dok ya? Nah, kalau kita bicara konvensional, mungkin ya saya tinggal kasihkan saja obat tidur. Tapi kembali, itu tidak akan menyelesaikan masalah gangguan tidurnya jika ternyata tadi, bahwa ternyata dia memang sulit tidur karena ya merasa marah, merasa khawatir, cemas, besok ada kerjaan, besok harus masuk kantor begini, begitu dan lainnya. Inilah yang seharusnya kita selesaikan. Nah tadi, maka dari yang tadinya dia sudah tahu, oh iya saya itu harusnya tidur lebih sering katakan. Oke, saya mau untuk mencoba mengubah nih pola tidur saya, jangan malam-malam lah, cobalah dari jam 8, jam 9 saya udah masuk kamar, udah bersiap tidur. Nah ternyata nggak bisa juga karena ada hambatan emosional tadi. Disitulah saya sebagai seorang profesional health coach, saya membantu untuk membimbing, mengubah, dan bahkan tadi menyelesaikan masalah-masalah emosional yang memang ada. Dalam artian, saya memampukan orang tersebut untuk bisa menjalani perubahannya. Karena memang, ya seringkali perubahan tidak berjalan mulus. Seperti yang kemarin saya ceritakan, kalau dengan 2 hal ini Anda langsung sudah bisa menerapkan, ya sudah berarti sebetulnya permasalahan kesehatan Anda hanya karena Anda ya kurang pengetahuan. Tadi misalnya, ya saya nggak tahu dong kalau makan itu ternyata tidak boleh banyak-banyak. Ada takarannya. Terus saya udah belajar nih, takaran saya sekarang sekian. Ya udah, saya lakukan. Oh bisa, bagus. Ya nggak apa-apa. Itu adalah hal yang baik. Berarti Anda tidak butuh untuk berkonsultasi lebih lanjut. Tapi ternyata banyak juga yang tadi, dia sudah tahu, oh saya nggak boleh punya berat badan berlebihan begini. Ini kan bikin saya punya penyakit A, B, C, D. Oke, saya mau untuk nurunin berat badan. Tapi ternyata tadi dalam prosesnya harusnya olahraga, harusnya ngurangin ngemil, harusnya hal-hal lain yang harusnya dilakukan, ternyata dia memang banyak hambatan sehingga seolah-olah tidak mampu. Dan inilah sebagai seorang professional health coach di mana saya bisa memberikan mentoring, saya bisa memberikan konseling, dan saya juga bisa menterapi. Disinilah saya memampukan orang tersebut. Jadi sekali lagi, tahu dan mau itu memang kebanyakan adalah proses internal dari diri Anda sendiri. Dalam artian saya ya di sana paling tinggi saya hanya bisa bertindak sebagai konseling ataupun bahkan mentoring di mana saya membagikan ilmu. Ya inilah cara makan yang benar, misalnya cara olahraga yang benar. Terus kemudian ya saya akan bertanya, memang ada masalah apa di Bapak yang belum tahu? Oh ya itu kayaknya memang saya belum punya ilmunya. Ya sudah, saya juga tidak akan ujuk-ujuk, wah ini Anda gemuk karena masalah mental. Tidak. Saya akan cek dulu, Anda sudah punya pengetahuannya belum? Kalau belum ya PR-nya adalah tambah pengetahuan dulu. Karena masalah mental itu biasanya dibalik itu baru ketahuan. Ya kembali lagi ini sebagai cara yang ya kalau bagi saya prosedural, orang harus tahu dulu supaya kita juga bisa tahu ada masalah apa di balik pengetahuannya. Kalau dengan pengetahuan ternyata dia sudah berubah dan dia bisa mempertahankan kemauannya sampai dia mampu untuk merubah dirinya, maka itu sudah baik. Itu tidak perlu bantuan.
Namun kalau ternyata setelah dia tahu, dia mau dan tidak kunjung mampu, maka dia membutuhkan bantuan profesional di bidangnya. Nah, jadi seperti itulah sebetulnya para kawargian Sayaga semua. Itulah yang saya sebut dengan kesadaran internal. Dan tadi ketika Anda sudah menyadari bahwa oke, saya harus berubah, saya mau dan mampu, maka cukup, baik. Tapi kalau ternyata Anda sudah tahu, Anda sudah mau dan ternyata tidak mampu, nah disinilah Anda membutuhkan profesional-profesional di bidangnya. Di sini pula lah terapi-terapi itu akan berjalan atau mengambil tempat. Di mana pada saat kondisi ini Anda tadi dengan pengetahuan Anda sudah memutuskan bahwa Anda mau untuk berubah. Tapi kalau Anda tetap tidak kunjung mau, maka Anda tidak akan bisa mampu. Dan sebagai penutup, tadi kita sudah bicara tahu, yaitu pengetahuan. Kita sudah bicara mau, yaitu kemauan dan kepedulian Anda terhadap kesehatan Anda sendiri atau bahkan orang-orang yang Anda cintai dan mencintai Anda tentunya. Yang ketiga adalah tadi kemampuan, yaitu keahlian-keahlian atau skill yang mungkin saja Anda butuhkan dalam proses perubahan kesehatan Anda. Ya bisa saja skill untuk mengatur pola makan, skill untuk membuat sebuah program olahraga yang baik, sebuah skill bahkan untuk mengatur pekerjaan Anda supaya tidak terlalu stres untuk Anda. Ya, itulah skill-skill yang banyak sekali akan mempengaruhi kesehatan Anda. Karena mungkin saya sudah bagikan dalam professional health coach, kita membagi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ada 6, yaitu fisiknya sendiri, pikiran, emosional, sosial, finansial, dan spiritual. Di mana tentunya semua ini memerlukan sebuah proses. Dan sebagai penutup, karena ini sebagai proses, maka setelah tahu, mau, dan mampu, proses semua ini tentu saja membutuhkan waktu. Itulah yang tidak bisa untuk diberikan ataupun dikurangi oleh siapapun. Jadi, semakin lama Anda menyadari bahwa Anda membutuhkan proses perubahan, maka waktu yang tidak akan bisa menunggu Anda. Katakanlah tadi, Anda membutuhkan kesehatan. Dan untuk menjadi sehat, Anda membutuhkan tadi mungkin proses dulu kan ya. Katakan Anda harus olahraga dulu, Anda harus membangun daya tahan tubuh Anda harus katakan menurunkan berat badan Anda. Ya tidak, mungkin kalau kita bicara oke, besok berarti berat badan saya turun. Oke, berarti besok daya tahan tubuh saya akan naik. Oke, berarti besok jantung saya akan jauh lebih kuat. Ini tidak mungkin. Ini membutuhkan proses. Makanya tadi saya bilang, untuk sehat menjadi sakit itu butuh proses. Dan jangan salah, ini bahkan bisa tahunan atau puluhan tahun. Sakit yang Anda derita saat ini adalah tabungan Anda puluhan tahun ke belakang. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Maka kesehatan kita 5-10 tahun mendatang, ya tentu saja kita mulai dari sekarang. Kenapa? Karena kembali lagi, waktu adalah sumber daya yang sangat terbatas dan tentunya bukan milik kita. Kita hanya bisa menjalani waktu. Kita hanya bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Tapi kita tidak bisa menambah, kita tidak bisa mengurangi. Karena itulah kesadaran untuk diri kita mau seperti apa kita 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun, bahkan 10 tahun, terutama di bidang kesehatan, itu akan sangat penting untuk kita sadari dan kita putuskan saat ini juga. Mau seperti apa Anda 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mau jauh lebih sakit, atau mau timbul penyakit, atau mau sehat sampai waktunya. Nanti kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, itu semua adalah pilihan para kawargian semua. Namun tentu saja dasarilah pilihan tersebut dengan kesadaran yang baik. Jangan sampai menyesal nanti tiada berguna.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, semoga menginspirasi bagi para kewargian semua. Dan sekali lagi, jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih banyak, boleh kunjungi ke website hipnoterapibandung.com atau kunjungi Sayga Hipnoterapi dan hubungi nomor yang ada di sana jika ingin mendapatkan informasi tentang layanan atau terapi dari kami. Sekian dari saya, Dr. Anto. Izin untuk undur diri. Salam eling, waspada, lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi. Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapibandung dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.